Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita belajar kembali. Awali dengan semangat belajar. Nah, kita akan belajar tema 1, subtema 2 pada materi kegunaan anggota tubuh dan merawat anggota tubuh. Kita ulang pelajaran kemarin sebentar. Posisi duduk yang tepat, posisi duduk yang tepat, dan jarak mata ke buku saat membaca. Bagaimana posisi duduk yang tepat saat membaca? Nah, posisi duduk yang tepat saat membaca jika tulang punggung kita itu lurus, jika duduknya tegak, seperti pada gambar berikut. Nah, ini posisi duduknya tidak tepat karena kursi yang dipakai terlalu ke depan yang menyebabkan tulang punggungnya bengkok ke belakang. Gambar ini, kursi yang digunakan untuk duduk terlalu ke belakang dari meja yang menyebabkan tulang punggungnya bengkok juga, tapi bengkoknya ke depan. Sedangkan jarak mata ke buku saat membaca itu tidak boleh terlalu jauh, juga tidak boleh terlalu dekat. Contoh yang tepat seperti pada gambar ini. Kalau ini terlalu dekat, itu tidak tepat saat membaca. Yang ini juga posisi yang salah saat membaca, yaitu membaca sambil tiduran. Duduk tegak membuat mata kita sehat. Atur jarak mata dan buku saat membaca. Sekarang kita masuk ke materi kegunaan anggota tubuh. Silahkan kamu amati gambar di HP-mu. Benny menendang bola. Dia menggunakan anggota tubuh apa? Dia memanfaatkan anggota tubuh apa untuk menendang bola? Ya, Benny menggunakan kaki. Edo bermain layang-layang. Edo menggunakan anggota tubuh apa untuk bermain layang-layang? Edo menggunakan tangan untuk memegang tali layang-layang. Kemudian Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Terus ini Dayu melihat burung yang terbang. Jadi Siti dan Dayu mengamati atau melihat tadi menggunakan indera apa untuk melihat? Indera mata. Dayu, Lani, nah ini Lani ya. Lani mencium bunga. Lani mencium bunga. Mencium menggunakan indera hidung, ya, membau, mencium itu membau menggunakan indera hidung. Alat indera yang belum disebutkan di buku, mendengar menggunakan apa? Telinga. Terus merasakan, misalkan nanti Siti memegang sayap kupu-kupu, berarti Siti merasakan halus. Nah, untuk merasakan kasar halus menggunakan alat indera kulit. Bagian tubuh yang sering kita gunakan, contohnya tangan, ini banyak sekali manfaatnya. Nah, kita akan belajar berhitung menggunakan tangan. Di tangan ada ibu jari, kemudian ada telunjuk. Terus ada jari tengah, itu jari yang panjang. Terus ada jari manis. Biasanya di jari manis ada cincinnya. Terus yang kelima ada jari yang kecil, namanya jari kelingking. Satu sisi tangan, misalkan sebelah kiri itu ada 5. Dan sisi yang satu ada 5. Jumlah jari tangan semua, tangan kanan dan kiri ada 10. Nah, coba kita mari menyanyikan lagu nama-nama jari. Nah, silakan anak-anak ikuti.
Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 Cobalah berlatih di rumah, berhitung menggunakan jari tangan dan kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, silahkan diulang-ulang supaya kalian lancar berhitung 1 sampai 10 menggunakan jari tangan kanan dan jari tangan kiri. Sekarang kita lanjutkan aturan yang ada di rumah saat malam hari. Kita baca bacaan yang ada di layar HP-mu. Hari sudah gelap, malam telah tiba. Siti harus tidur dengan lelap agar badan menjadi sehat. Besok bangun pagi-pagi, besok Siti ke sekolah. Aturan yang ada saat kamu hendak tidur, terlebih dahulu harus menggosok gigi agar gigi bersih. Saat tidur, nanti giginya bersih, tidak bermalam di dalam mulut kuman-kuman yang ada di gigi dan lidah atau kuman-kuman yang ada di mulut. Kemudian memakai baju yang tepat untuk tidur. Nah, tidur tidak terlalu malam agar saat pagi-pagi kita bisa bangun tidur, badan menjadi sehat. Agar pagi-pagi kalau anak-anak bisa mengikuti pelajaran. Nah, kalau sudah sekolah bisa berangkat sekolah awal, tidak terlambat pergi ke sekolah. Nah, itu contoh aturan di malam hari saat kita berada di rumah. Tidur menggosok gigi, memakai baju yang tepat, terus tidur tidak terlalu malam agar besok bisa bangun pagi-pagi. Nah, sekarang marilah kita belajar menjaga bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh dari kepala, badan, dan kaki harus kita jaga. Ada bagian yang boleh disentuh oleh orang lain. Ada juga bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, bagian tubuh yang boleh disentuh ini contohnya kepala, tangan, kaki. Tentunya dengan menyentuh yang bertujuan menyayangi. Kepala tidak terlalu keras, tangan, kaki menyentuh dengan sayang, tidak menyakiti. Juga ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, marilah kita pelajari bersama-sama. Nih, kamu lihat bagian tubuh. Ini gambar bagian tubuh, kalau ini bagian depan. Ini bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Apa ini? Mulut, ini tidak boleh disentuh. Kemudian dada tidak boleh. Kemudian kemaluan itu juga tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh oleh orang lain.
Kalau bagian yang belakang, nah ini bagian belakang tubuhmu, ini juga tidak boleh disentuh. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, nah di lingkaran merah ini, jika ada yang mau menyentuh, katakan tidak atau laporkan kepada guru atau orang tua. Nah, anak-anak, ada lagu tentang menjaga tubuh. Marilah dinyanyikan bersama-sama. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Setelah mendengarkan lagu, terus kita belajar tadi, anak-anak ulangi pelajarannya dari awal, terus perhatikan dengan baik. Kemudian nanti ada tugas dari Pak Guru. Nah, tugasnya belakangan. Dengarkan dulu videonya, kemudian baru ada tugas. Nah, disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.